Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya semua? Semoga senantiasa sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan terus beribadah dengan maksimal sehingga mudah-mudahan semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak lain tidak bukan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini kesempatan berlian bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah. Itu sebabnya perlu kita pahami ini dan resapi dengan baik, yaitu tentang peningkatan dan kedekatan kita kepada Allah. Jangan sampai sebelum dan sesudah Ramadan kita sama saja, tidak ada perubahan. Harus ada peningkatan. Harus keadaan kita esok harinya lebih baik daripada hari ini, dan keesokannya lagi lebih baik daripada yang sebelumnya. Terus demikian. Dan janganlah kita selalu menjadi orang yang atau hamba yang awam dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mengapa para ulama kita, sebutlah misalnya yang sangat populer Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu dan para ulama-ulama lainnya. Mereka yang sangat dekat kepada Allah pun menjelaskan bagaimana puasa ini betul-betul mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pembagian level atau tingkat puasanya umat Islam. Ada yang disebut dengan puasa awam, ada yang juga yang disebut dengan puasa khawas, ada juga disebut dengan puasa khawasul khawas. Sederhananya ya puasa level orang awam, kemudian ada level yang lebih tinggi, dan ada level yang paling tinggi lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, dirincikan kemudian oleh para ulama kita bahwa tingkatan puasa orang awam, yang mana tingkatan ini atau level ini sebisa mungkin kita tinggalkan dan meningkat ke level berikutnya, yaitu puasa dari makanan dan minuman saja, puasa dari hal-hal yang membatalkan puasa saja, alias puasa perut semata dan puasa kemaluan. Hanya itu yang dijaga. Tetapi berbuat maksiat masih saja, masih berbohong, masih mengumpat, masih melukai hati orang, dan seterusnya. Dia memang tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, tetapi dia ibadahnya tidak maksimal. Maka yang seperti itu disebut dengan puasanya orang awam. Ini derajat yang paling rendah. Apa iya kita terus-menerus puasanya seperti itu? Nah, kemudian disitulah ada jalan untuk meningkatkan diri menuju level Siyam al-khawas, puasanya orang yang khawas. Puasa orang yang khawas ini, yang kesadarannya semakin tinggi, dia tidak hanya menahan perutnya saja, tetapi juga menahan semua anggota badannya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencuri, dia tidak berdusta, dia tidak menyakiti dan menghina orang lain, dan seterusnya. Dan sesungguhnya tujuan daripada berpuasa di bulan suci Ramadan untuk itu sebenarnya. Kita disuruh meninggalkan hal-hal yang halal seperti makan dan minum. Artinya kita dilatih untuk meninggalkan yang halal saja, kita dibikin mampu. Maka semestinya jika yang halal sanggup kita tinggalkan, mestinya yang haram lebih-lebih kita mampu meninggalkan. Tetapi kalau yang halal kita tinggalkan seperti makan minum, bergaul dengan istri misalnya, itu kita tinggalkan, tetapi yang haram tetap kita lakukan, maka sia-sia. Sebagaimana kata Nabi dalam satu hadis, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Jika seseorang yang berpuasa itu tidak meninggalkan yang namanya berbohong, tidak meninggalkan yang namanya berdusta dan berbuat keburukan-keburukan, kata Nabi, maka orang seperti itu tidak perlu berpuasa. Sampai begitu, apa gunanya dia berpuasa kalau memang tujuan daripada puasa itu dia tidak kejar, dia tidak raih, dia tidak perjuangkan? Itu sebabnya mari puasa kita tingkatkan kualitasnya.
sehingga tidak hanya menahan perut, tapi juga menahan anggota badan dari yang dimurkai oleh Allah. Barulah kemudian tahap demi tahap, semoga kita sampai mencapai tingkatan yang tertinggi, yaitu puasa khawasul khawas. Di sini tidak hanya perut dan anggota badan, tapi juga mereka para aulia Allah seperti Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Mereka juga menahan hati mereka daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya Allah saja di dalam hati mereka. Dunia dan isinya ini tidak ada yang diambisikan di dalam hatinya. Mudah-mudahan puasa kita semakin hari semakin berkualitas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.